Ke informasi lainnya, pemirsa, perubahan rute di Stasiun Manggarai sudah berjalan kurang lebih 2 pekan. Namun ternyata masih banyak penumpang kebingungan, terutama saat terjadi penumpukan di Stasiun Transit Manggarai. Lantas seperti apa kondisi perubahan rute yang terjadi? Berikut penelusuran reporter iNews yang melakukan perjalanan langsung dari Jakarta menuju Bekasi. Agak bingung sih, crowded sih ya, kaget juga. Perubahan rute kereta api listrik komuter lain sudah berjalan sejak 28 Mei 2022. Perubahan rute bertujuan untuk menjadikan Stasiun Manggarai menjadi stasiun sentral. Dalam prakteknya, perubahan rute sempat membuat penumpang kebingungan, bahkan tak sedikit yang protes. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk mencoba rute perjalanan terbaru dari KRL tepat di jam sibuk atau di jam pulang kerja. Karena kantor saya berdekatan dengan Stasiun Gondang Dia, jadi perjalanan ini akan saya mulai dari Stasiun Gondang Dia dan nanti akan berakhir di Stasiun Bekasi, di mana saya diwajibkan untuk transit terlebih dahulu di Stasiun Manggarai. Dan seperti apakah keramaiannya dan berapa lama waktu yang saya tempuh? Yuk, ikuti perjalanan saya. Saya memulai perjalanan dari Stasiun Gondang Dia pukul 4 sore untuk menuju Stasiun Bekasi. Perjalanan berlangsung cukup lancar meskipun kondisi ramai, tapi tak sampai saling berdesakan. Ya pemirsa, saat ini saya sudah berada di Stasiun Manggarai dan ternyata dari Stasiun Gondang Dia menuju ke Manggarai hanya memerlukan waktu kurang lebih 10 menit saja. Dan saat ini saya akan turun ke bawah untuk menuju peron 8 untuk melanjutkan perjalanan saya ke Bekasi. Di lantai 2 Stasiun Manggarai ini memang masih minim papan informasi yang mengarahkan penumpang menuju peron untuk transit ke arah Stasiun Bekasi. Jadi tak heran jika masih banyak penumpang KRL yang kebingungan saat kepadatan penumpang semakin meningkat. Inilah kondisi kepadatan yang terjadi saat menuju peron bawah dengan menggunakan fasilitas tangga. Sebenarnya ada 2 pilihan yang bisa digunakan selain tangga, yakni eskalator dan lift. Ternyata perbedaan waktunya bisa 1 menit. Meski waktu yang dibutuhkan untuk turun ke bawah menggunakan lift yang seharusnya bisa lebih cepat, ternyata menjadi yang paling lama, yaitu menghabiskan 5 menit. Sedangkan eskalator 4 menit, dan yang paling cepat adalah tangga, yaitu 3 menit. Untuk mengantisipasi masih dalam masa adaptasi ini, kami mengaktifkan peron 8 ya, yang kemarin kan peron 9, sehingga KRL ini sekarang bisa diakses di peron 6, 7, 8, 9 untuk memecah kepadatan yang ada di peron. Namun yang menjadi perhatian yakni saat di peron bawah ada ruas jalan bagi pengguna KRL yang sempit, lebarnya sekitar 5 jengkal tangan saya dan tanpa ada pembatas di sampingnya. Jika dalam kondisi padat, dikhawatirkan ada pengguna yang terjatuh. Saya pun sempat berbincang dengan salah satu pengguna KRL tujuan Bekasi. Riyama mengeluhkan jarak tempuh rute baru ini menjadi sedikit lebih lama dan kepadatan yang terjadi di Stasiun Manggarai. Kurang lebih 10 menit, saya menunggu kereta menuju Bekasi. Meskipun di jam sibuk, kondisi di gerbong kereta tak terlalu padat. Perubahan rute di Stasiun Manggarai terjadi pada lintas Cikarang Bekasi, Bogor, Depok, dan Nambo, serta pola transit KRL Manggarai. Switch over ini merupakan dampak pengembangan double track yang merupakan proyek strategis nasional. Nah, pemirsa, akhirnya saya sampai juga di Stasiun Bekasi dan jarak tempuh yang saya perlukan yaitu 60 menit. Hal ini berbeda jika dibandingkan sebelum adanya perubahan rute. Jarak tempuh yang saya butuhkan hanya 50 menit saja. Memang perbedaannya tidak banyak pemirsa, hanya 10 menit saja. Namun, para pengguna KRL harus berolahraga sedikit di Stasiun Manggarai untuk bisa berpindah ke kereta selanjutnya. Besar harapan kita semua agar sarana yang ada di stasiun KRL menjadi lebih baik. Misalnya, memastikan eskalator dan juga lift tetap berfungsi dengan baik. Dari Bekasi, Ayu Pratiwi, Raga Firdaus, Rizky Iqbal, iNews melaporkan.